Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran asosiasi. Nah, pada akhir sesi perkuliahan, maka kita berharap bahwa kita mampu untuk melakukan perhitungan nilai asosiasi. Ukuran asosiasi yaitu dalam ilmu epidemiologi kita mengenal ada 3 ukuran, yaitu risk ratio, prevalence ratio, dan odds ratio sebagai pengukuran yang kita gunakan untuk menghitung seberapa besar hubungan antara suatu faktor resiko dan kejadian suatu penyakit. Oke. Kita kita sering mencoba untuk menganalisis sebenarnya apakah suatu faktor resiko ataupun sebab itu benar-benar berhubungan dengan kejadian satu penyakit. Kemudian kalau misalnya dia berhubungan, seberapa besar nilai asosiasinya? Seberapa besar kita meyakini bahwa faktor exposure itu benar-benar berhubungan dengan kejadian penyakit? Seberapa besar kekuatan hubungannya? Dan bagaimana cara kita untuk menilai bahwa memang satu faktor risiko itu benar-benar ingin melihat bahwa apakah ada hubungan antara kondisi lingkungan, dalam hal ini pencahayaan rumah, kemudian kelembapan rumah, kemudian tingkat kepadatan hunian dalam satu rumah dengan kejadian penyakit TB paru. Nah, untuk bisa mengatakan bahwa ada hubungan antara kepadatan hunian tadi, kemudian kondisi pencahayaan, kondisi kelembapan tadi dengan kejadian TB, maka ada nilai yang coba saya lihat. Ketika saya ingin mengetahui seberapa besar hubungannya, maka kita membahas mengenai asosiasi dan ukuran asosiasi. Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana seberapa besar hubungannya, maka kita mencoba untuk melakukan suatu perhitungan secara matematis seberapa besar hubungan. Nah, untuk itu kita menggunakan nilai asosiasi, ukuran asosiasi di dalamnya. Nah, contohnya nanti kita lihat di belakang ya. Nah, ini dalam pengukuran epidemiologi kita ada 3. Yang pertama itu terkait pengukuran besaran kejadian suatu penyakit ataupun masalah kesehatan. Yang kedua, kita mencoba untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian ataupun kejadian penyakit ataupun masalah kesehatan tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana impact-nya, measurement of impact. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan ukuran asosiasi yang biasanya kita gunakan. Ada 3, yang pertama adalah risk ratio, ada prevalence ratio, dan odds ratio. Nah, ini adalah pengukuran risk ratio. Pengukuran risk ratio adalah pengukuran yang biasanya kita gunakan pada penelitian epidemiologi analitik dengan rancangan studi cohort. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kita melihat insiden satu penyakit. Jadi ada kejadian penyakit, kita mencoba untuk menganalisisnya ya. Seperti ini. Kalau misalnya kayak tadi ya, faktor risiko Oke, ini adalah contoh pengukuran untuk risk ratio. Jadi yang pertama adalah kita melihat dulu exposure, non-expose, kemudian kita melihat dari mereka yang terekspos dan dari mereka yang tidak terekspos, kita melihat apakah terjadi apakah ada kejadian penyakit, seberapa besar sih probabilitas orang yang
orang yang terekspos dan tidak terekspos untuk mengalami kejadian suatu penyakit. Misalnya tadi kayak gini. Kita melihat kepadatan hunian ya dengan kejadian penyakit TB misalnya. Kita membagi kepadatan hunian yang padat dan kepadatan yang hunian yang tidak padat misalnya ya. Ternyata berdasarkan teori, mereka yang tinggal di rumah dengan tingkat kepadatan hunian yang tinggi itu mereka itu jauh lebih beresiko untuk mengalami penyakit TB dibandingkan mereka yang tidak tinggal dalam kepadatan hunian yang normal misalnya. Nah, untuk itu kita membagi nih antara mereka yang memiliki kepadatan hunian yang tinggi dengan yang tidak. Kemudian kita lihat nanti bagaimana risiko mereka untuk mengalami TB paru misalnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita membandingkan probabilitas antara kelompok yang kepadatan huniannya tinggi dengan tidak untuk mereka mengalami contohnya ya. Nah, ini untuk prevalence ratio ini sama aja sebenarnya dengan konsep risk ratio. Yang membedakan adalah kasus yang kita gunakan dalam perhitungan. Kalau risk ratio kita biasanya menghitung mereka yang mengalami kasus baru ataupun insiden. Sedangkan pada prevalence ratio kita menghitung dengan menggunakan kasus prevalence. Perbedaannya di situ. Contohnya, misalnya ya, orang yang merokok, kita bedakan tuh antara merokok dan tidak merokok. Nah, setelah beberapa tahun pengamatan, apakah ada perbedaan probabilitas antara kedua kelompok untuk mengalami kanker paru-paru dan yang tidak merokok itu untuk mengalami kanker paru-paru. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, ternyata didapatkan nilai risk ratio sebesar 9, yang berarti bahwa orang yang merokok itu memiliki resiko 9 kali untuk mengalami kanker paru-paru dibandingkan mereka yang tidak merokok. Untuk nilai prevalence ratio, PR, itu pun cara mengukurnya seperti ini. Nah, yang membedakan adalah pada perhitungan risk ratio yang kita bandingkan adalah nilai insiden kejadian penyakit, sedangkan pada prevalence ratio yang kita bandingkan adalah prevalensi, nilai prevalensi kejadian suatu penyakit. Nah, ini adalah cara perhitungan ataupun cara melakukan interpretasi ya. Jadi kalau RR ataupun PR kurang dari 1, nah maka kita mengatakan dia sebagai faktor protektif. Kalau RR dan PR sama dengan 1, maka kita mengatakan bahwa risiko kejadian penyakit antara kedua kelompok yang kita bandingkan itu adalah sama. Sehingga kita mengatakan dia bukan merupakan faktor risiko. Kalau misalnya RR dan PR lebih dari 1, maka kita mengatakan pada kelompok exposure itu memiliki resiko untuk mengalami kejadian suatu penyakit itu lebih tinggi dibandingkan pada kelompok yang bukan sebagai faktor resiko. Oke, ini pada perhitungan odds ratio ya. Perhitungannya itu dengan cara A kali D dibagi B per C. Ya, ini adalah perhitungan dengan menggunakan tabel 2x2 seperti ini. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau tadi kita melihat smoking dengan kejadian kanker paru-paru, ya dan tidak. Nah, setiap kolom itu kita lihat tuh kolom A, B, C, dan D. Odds ratio itu kita melakukan perkalian secara silang. Jadi perhitungannya jadi 650 dikali 350 dibagi 950
kali 50 dapatnya 4,8. Nah, sedangkan untuk melakukan interpretasinya tetap sama dengan cara kita melakukan interpretasi pada perhitungan risk ratio ataupun prevalence ratio. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.